Ya. Baik, Pak. Saya mulai ya, Pak ya. Ya, Oke, silakan, oke. silakan. Ya, silakan. Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Pagi. Pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Ya, selamat pagi. Siapa ini? Sehat semuanya hari ini? Sehat, Pak. Alhamdulillah. Pak. Baik. Sehat, Pak. Ya, sehat semua ya. Ini semuanya domisili di Medan ya? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Oh, enggak domisili di Medan. Kemarin berarti apa itu? Nyontrengnya itu bukan di Medan berarti? Tidak, Pak. Oh, ya. Siapapun yang jadi ya kita tetap mahasiswa kan gitu ya. Kita harus selesaikan tugas kita biar cepat selesai. Jadi kalau S1 itu kalau di Unimed berapa tahun bisa selesai, Prof Riyadi? 4 tahun, Pak. 3,5 tahun juga pernah, Pak. Berapa tahun? Oh, paling cepat 3,5 tahun, Pak. Oh, 3,5 tahun bisa? Ada kemarin anak kimia, Pak. Nggak ada memang teori ya di semester 7? Kalau untuk stampu kami untuk semester depan nggak ada lagi, Pak. Kalau nggak ada yang ngulang ya, Pak. Kalau ada yang ngulang ya wajib ada lah, Pak, semester 9, Pak. Ya. Oke lah, semoga selesai. Saya pun juga pengennya juga segera selesai juga kan, gitu kan. Oke, baik. Ini sudah saya rekam ya, sudah saya rekam. Oke. Oke, baik. Untuk saya lanjutkan ya. Untuk hari ini nanti kita akan membahas bersama-sama ya tentang berbeda materi dengan sebelumnya ya, tentang uji Kolmogorov-Smirnov ya. Kolmogorov-Smirnov atau kalau disingkat itu KS ya, uji KS ya. Uji Kolmogorov-Smirnov. Nah, nanti untuk pertemuan ini nanti kita bahas tentang uji Kolmogorov-Smirnov. Baik. Uji Kolmogorov-Smirnov, suara saya dari sana jelas ya? Jelas, Pak. Ya. Uji Kolmogorov-Smirnov merupakan pengujian normalitas ya, yang banyak dipakai terutama setelah adanya banyak program statistik yang beredar. Jadi nanti ini uji Kolmogorov ini nanti fokus ke normalitas, jadi uji normalitas ya. Kelebihan dari uji ini adalah sederhana dan tidak menimbulkan perbedaan persepsi di antara satu pengamat ya, dengan pengamat yang lain. Yang sering terjadi pada uji normalitas dengan menggunakan grafik. Nah, konsep dasar dari uji normalitas Kolmogorov-Smirnov adalah dengan membandingkan distribusi data ya, yang akan diuji normalitasnya.
dengan distribusi normal baku. Nah, distribusi normal baku adalah data yang telah ditransformasikan ke dalam bentuk Z-score dan diasumsikan normal, ya, dan diasumsikan normal. Nah, jadi sebenarnya uji Kolmogorov-Smirnov ini adalah uji beda antara data yang diuji normalitasnya dengan data normal baku. Seperti pada uji beda biasa, jika signifikansinya di bawah 5% atau 0,05, berarti terdapat perbedaan yang signifikan. Ya, terdapat perbedaan yang signifikan. Dan jika signifikansinya di atas 0,05 atau 5%, maka tidak terjadi perbedaan yang signifikan. Nah, penerapan pada uji Kolmogorov-Smirnov ini adalah bahwa jika signifikansi di bawah 5%, ya, di bawah 5%, berarti data yang akan diuji mempunyai perbedaan yang signifikan dengan data normal baku. Berarti data tersebut itu dinyatakan tidak normal. Jadi kalau misalkan ini P kurang dari 0,05, maka distribusi data tidak normal. Atau P, dan jika P lebih besar sama dengan dari 5% atau 0,05, maka data tersebut distribusinya datanya normal. Ya. P ini adanya di aplikasi aplikasi SPSS ada Statkal pun juga ada. Ya. Nah, langkah-langkah pengujian Kolmogorov-Smirnov, ya, langkah-langkahnya. Yang pertama adalah merumuskan hipotesisnya dulu. Ya, merumuskan hipotesisnya dulu. Ya, seperti biasa ya. Kalau H0 berarti data berdistribusi normal. H1 data tidak berdistribusi normal. Ya, data tidak berdistribusi normal. Kemudian selanjutnya adalah menentukan Fx. Fx di sini adalah peluang distribusi frekuensi kumulatif observasi. Ya. Peluang distribusi frekuensi kumulatif observasi. Kemudian yang selanjutnya adalah menentukan Fz. Ya, menentukan Fz, yaitu peluang distribusi frekuensi kumulatif teoritis. Peluang distribusi frekuensi kumulatif teoritis. Kemudian selanjutnya adalah menghitung besar simpangan atau deviasi terbesar dengan rumus dihitung, ya. Nah, jadi ini rumusnya. Jadi setelah kita memperoleh daripada Fx dan Fz, nah itu dihitung sama dengan nilai maksimal, ya, nilai maksimal daripada Fx dikurangi Fz-nya itu tadi, ya. Ya, kita ambil dari nilai yang paling besar daripada Fx dikurangi Fz. Kemudian selanjutnya membuat kriteria pengujian hipotesis. Membuat kriteria pengujian hipotesis. Jika dihitung, nah ini nanti setelah kita memperoleh dihitung, ya. Jika dihitung, saya tulis ya, dihitung kurang dari D tabel. Jadi nanti ada tabel yang namanya adalah tabel Kolmogorov-Smirnov. Dihitung kurang dari D tabel, maka H0 ditolak, artinya itu adalah data berdistribusi normal, ya, data berdistribusi normal. Kemudian dan dihitung, dan jika dihitung lebih besar sama dengan daripada D tabel, maka H0 diterima. Jadi data tersebut tidak berdistribusi normal. Nah, baru kalau sudah mengetahui dihitung dan D tabel, baru kita membuat kesimpulan. Ya, ini tadi kesimpulannya tadi. Data tersebut apakah berdistribusi normal atau data tersebut tidak berdistribusi normal. Nah, misalkan contoh ini yang pertama, ya. Contoh yang pertama, diketahui data nilai ujian matematika ini diambil secara random, ya, kelas 9 sebanyak 16 siswa sebagai berikut. Nah, ini namanya A, B, C sampai P, ya. Ada 16 siswa, nilainya sekian, ya. Apakah akan digunakan pendekatan uji Kolmogorov-Smirnov untuk menentukan apakah data tersebut itu ditarik dari populasi yang berdistribusi normal, ya. Apakah data tersebut akan ditarik dari
populasi yang berdistribusi normal atau tidak. Nah, jika ditentukan bahwa tingkat signifikansinya adalah alfanya itu adalah 5%, ya, 5%. Seperti biasa, nanti kita kalau kita pakai aplikasi ya, kalau kita pakai aplikasi memang kita masukkan cepat ya, kita masukkan cepat. Tapi di sini saya penekanannya pada ketepatannya. Jadi kita hitung manual dengan aplikasi itu apakah sama, ya kan? Apakah sama? Kalau beda mana yang salah, mana yang kurang tepatnya. Ya. Nah, misalkan ini ya, misalkan ini. Yang pertama tadi langkahnya adalah merumuskan hipotesisnya dulu, merumuskan hipotesisnya. H0 data nilai ujian matematika berdistribusi normal. Kemudian H1 data nilai ujian matematika tidak berdistribusi normal. Ya. N-nya sudah kita ketahui, jumlah datanya ada 16, jadi N-nya ada 16. Kemudian alfanya ini tadi 5%. Nah, selanjutnya adalah kita menghitung standar deviasi. Ya. Ini saya hitung standar deviasi dengan cara S sama dengan akar dari N, ya, N sigma dari apa ini XI kuadrat ya. Jadi ini ya, nilainya ini ya. Kemudian dikuadratkan, kemudian dikurangi dari sigma nilai ini tadi, keseluruhan nilai, tapi setelah dijumlahkan baru dikuadratkan dulu. Kalau ini dikuadratkan satu-satu, ya kan? Kuadrat satu-satu. Dibagi dengan N, jumlah datanya tadi, N dalam kurung N-1. Dan keterangan bahwa S ini adalah standar deviasi, ya, standar deviasi. Kemudian XI ini adalah nilai X ke I, ya, nilai X ke I. Kemudian N banyaknya sampel, ya, dan N itu adalah banyaknya sampel. Ya, banyaknya sampel. Kemudian ini ya datanya tadi ya, datanya tadi A sampai P nilainya 40, 50. Nah ini harus diurutkan dulu. Ini harus diurutkan dari yang kecil sampai yang besar. 40, 50, kemudian apa ini? Sigma XI ini adalah jumlahnya ini, nilainya ini 1120. Kemudian kalau kita kuadratkan hasilnya 125,440 ya. Kemudian ini 40 kuadrat, 50 kuadrat, 50 kuadrat, 60 kuadrat dan seterusnya. Jadi sigma XI kuadrat sama dengan kalau kita jumlahkan 82400. Jadi beda antara kita jumlahkan dulu kemudian kita kuadratkan dengan kita kuadratkan dulu baru kita jumlahkan, ternyata hasilnya beda. Nah, kamu rata-ratanya, kalau rata-rata kan mudah dijumlahkan tinggal dibagi dengan N. Rata-ratanya 70, standar deviasinya 16,32993. Kalau pakai Excel nanti coba kita sama-sama ya pakai Excel. Nah, lebih mudah lagi nanti. Nah, misalkan ini ya. Misalkan ini selanjutnya adalah menentukan fx. Menentukan fx-nya di sini ini ya. Menentukan fx-nya di sini. Menentukan fx yaitu peluang distribusi frekuensi kumulatif observasi. Ini kan tadi nilai x-nya tadi. Ya kan nilai x-nya tadi. Kemudian frekuensinya ini. Frekuensinya itu kita urutkan tadi ya. Ini 40, 50. Nah, frekuensinya tadi 40, yang ada 40 itu ada 1, yang 50 ada 2, 60 tadi ada 3. Nah, kita urutkan ya, kita urutkan jumlah 16. Nah, nilai fx ini adalah diperoleh dari ini ya, 1 ya, ini ya, 1 dibagi 16 ya. 1 dibagi 16. Jadi jumlah yang 40 ini yang 40 itu jumlahnya ada 1, kemudian dibagi dengan jumlahnya ini, jumlah daripada frekuensinya ini. Ya, bagi dengan jumlah daripada frekuensi ini. Kemudian yang 50 sama ini, 2 dibagi 16. 3 dibagi 16. Ini saya ngitung pakai Excel. Saya hitung pakai Excel, coba.
Bentar ya. Ini ya. Nah, ini ya, F3 dibagi dengan 16. Jadi ini ya, jumlah frekuensi 40 ini dibagi dengan 16. 2 ini dibagi 16 dan seterusnya ya. Kemudian Fx-nya ini saya peroleh dari ini jumlah kumulatif nih ya. Ini jumlah kumulatif. Jadi ini kan 0,0625 ya kan. Kemudian ke bawah ini kita jumlahkan dengan sampingnya ini. 0,0625 tambahkan 0,125. Hasilnya adalah 0,1875. Kemudian ke bawah ini kita menghitung jumlah kumulatifnya ya kan. Kemudian 0,1875 tambahkan 0,1875, 0,375. Kemudian ini jumlahkan lagi 0,375 tambahkan 0,25. 0,625 tambahkan 0,175 sampai ketemunya adalah 1 ya, karena untuk peluang tadi. Kemudian nilai Z, nah nilai Z ini diperoleh dari ini. Nah, X dikurangi X bar, ya. X dikurangi X bar dibagi dengan S. Jadi X-nya ini 40, dibagi dengan X bar, rata-ratanya tadi adalah berapa tadi? Rata-ratanya tadi adalah berapa tadi? 70, ya. Rata-ratanya 70, dibagi dengan S. S-nya tadi, simpangan bakunya tadi adalah 16,32993. Ketemulah hasilnya adalah ini, negatif 1,83712. Sama halnya dengan ke bawah terus. Jadi 50 dikurangi dengan rata-ratanya tadi adalah berapa tadi, rata-ratanya 70 dibagi dengan S standar deviasinya ya. Dibagi dengan S standar deviasinya adalah 16,32993. Nah, ketemu negatif 1,2247. Jadi nilai Z ini dipilih dari ini ya. X dikurangi X bar dibagi dengan S. Kemudian FZ. Ya, FZ di sini kalau kita hitung manual memang agak lama. Ini kan untung ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 data ya yang berbeda ya. Nah, FZ ini diperoleh dari tabel normalitas yang kemarin saya berikan. Misalkan ini adalah negatif 1,83. Ini ya, negatif 1,8. Nah, ini ya. Ini kan 0, 1, 2, 3. Ini negatif 1, nah ini set 0, 1, 2. Nah, ketemunya adalah 0,336 ya. Ini kita hitungnya manual, dari dengan tabel distribusi normal yang kemarin saya berikan. Kemudian ini negatif 1,224, negatif 1,22, negatif 1,2 sini, ya kan? Ini 0, 1, 2, berarti gini ya. Berarti hasilnya adalah 0,112, ya. Begitu seterusnya, ya. Begitu juga seterusnya. Ini cara menghitung nilai FZ-nya. Ya. Cara menghitung nilai FZ-nya. Nah, kalau yang ditanyakan tadi ini saya tulis adalah dihitung ya. Dihitung itu adalah Fx ya. Jadi Fx yang ini dikurangi dengan Fz. Nah, ini dikurangi. Fx dikurangi Fz 0,0625 dikurangi dengan 0,0336. Hasilnya adalah 0,0289. Begitu juga dengan yang ini, 0,1875 dikurangi 0,1112. Hasilnya ini. Sampai pada 1 dikurangi dengan 0,9664. Setelah ini hasilnya daripada Fx dikurangi Fz.
ya. Kemudian kita ambil mana yang nilainya paling tinggi, ya. Nah, itulah yang dinamakan dengan Dmax-nya tadi. Ya. Nilai yang paling tinggi adalah 0,125. Ya. Ini kalau kita menghitung secara manual ya. Jadi diperoleh bahwa nilai daripada Dmax tadi adalah 0,125. Ada pertanyaan sampai sini? Halo, ada pertanyaan? Apa, Pak? Yang kurang jelas? Kurang keras? Tidak ada, Pak. Oh, tidak ada. Baik. Ini kalau kita menghitung manual ya. Kalau ini sudah saya coba pakai apa? Pakai Excel ya, pakai Excel. Ini ya, hasilnya ini dibagi, kemudian ini tadi dijumlahkan ya. Nah, ini nilai Z tadi adalah ini X dibagi dengan standar dengan X dikurangi dengan rata-ratanya dibagi dengan standar deviasi. Ketemunya ini tinggal tarik. Selanjutnya setelah itu tadi sudah baru ke menghitung besar simpangan atau deviansi terbesar dengan rumus dihitung adalah maksimal daripada efek dikurangi FZ. Tadi ketemu ya, nilainya adalah 0,125. Kemudian kita tentukan atau kita mencari daripada F tabelnya, D tabelnya. Jadi misalkan tadi N-nya adalah 16, ini adalah tabel uji kritis ya, uji Kolmogorov-Smirnov. Ini mau saya berikan ini tabelnya ini. Saya berikan atau download sendiri? Diberikan aja, Pak. Oke, nanti saya kasih linknya ya. Ini misalkan N-nya adalah 16, ya, alfanya adalah 5%. Ya, tinggal kita cari aja. Ini 16 di sini kan, 16, alfanya adalah 5%. Berarti nilai kritis Kolmogorov-Smirnov dengan N16 dan alfa 5% itu adalah 0,327. Ya. Nah, ya. Kalau Dmax-nya sudah, kemudian ini saya tulis di tabel ya, di tabelnya juga sudah, baru kita mencari apa? Ini tadi kesimpulan tadi, karena dihitung kurang dari dihitungnya tadi 0,125, di tabelnya 0,327, dihitung kurang dari di tabel, maka H0 ditolak, artinya adalah ini 40 menit ya? Iya, Pak. Ya. Iya, Pak. Udah saya buat baru lah ya. Nanti kalau putus sambung lagi ke sini ya, masuk lagi ya, ya, masuk ke link tadi Iya, ya, Pak. ya. Iya, Pak. Baik, Pak. Ini ya, jadi dihitung tadi 0,125 dan di tabel 0,327. Karena dihitung kurang daripada di tabel, maka H0 ditolak. Artinya data tersebut berdistribusi normal, ya. Data tersebut berdistribusi normal. Kemudian membuat kesimpulan. Data nilai ujian matematika kelas 9 ditarik dari populasi yang berdistribusi normal, ya. Ini kesimpulannya ya, karena dihitung kurang daripada di tabel. Ya. Kalau ini hasil input SPSS, kalau misalkan kita praktekkan ya, kalau kita praktekkan ya, tadi datanya adalah berapa tadi datanya? Ini ya, ya kan? Datanya ini ya. Kemudian kita inputkan ke SPSS sini terus ya. Nah, ini kan ada 16. Ini kita tulis apa nih? Nilai, ya kan? Habis nilai,
Ini, cuma ini aja. Baru kita masukkan. Caranya adalah dengan klik analyze, ya kan? Kemudian non-parametric test, kemudian legacy dialog, ya kan? Legacy dialog. Kemudian kita ambil yang one sample KS, ya. KS ini adalah Kolmogorov-Smirnov. Nah, ini kita masukkan ke sini. Nah, tujuannya adalah uji normalnya, uji normalitasnya kan, ya kan? Uji normalitasnya. Kita oke kan? Hasilnya sama nggak dengan yang tadi? 70, ya kan? Sama ya. Nah, jadi ini rata-ratanya sudah langsung ketemu 70, ya kan? Rata-ratanya langsung ketemu 70. Standar deviasinya langsung ketemu ini. 16,3 dengan hitung manual tadi, perasaan saya sama, ya kan? Ini hasilnya kan? Ini ya, tadi standar deviasinya, ini ya, standar deviasinya tadi ketemunya adalah berapa tadi? Sama ya kan? Sama. Rata-rata 70, standar deviasinya 16,329. Ya kan? Kemudian nilai absolut atau Dmax-nya adalah 0,125. Test is distribusi is normal. Jadi ini adalah data tersebut adalah berdistribusi normal, ya. Jadi kalau kita terapkan dengan SPSS, kita cocokkan dengan manual, hasilnya adalah sama. Oke ya. Kemudian ini hasilnya tadi kan, hasilnya tadi. Nah, kemudian saya coba dengan aplikasi Statkal ya, aplikasi Statkal. Ya. Aplikasi Statkal, ternyata itu di aplikasi Statkal itu di dalam aplikasinya itu sudah masuk pada aplikasi R. Ya, sudah Pak. Kalau kita pakai R apa itu? R langsung itu kan agak ribet. Saya sendiri kalau masukkan kadang error kan. Nah, ternyata di Statkal ini di dalamnya sudah masuk pada pengolahan data R, ya, pengolahan data R. Nanti bisa kalian download di www.statkal.org, ya. Nah, nanti bisa kalian download, tinggal kalian memberikan emailnya, ya kan. Nah, di dalamnya sudah baik. Ini kalau misalkan apa itu pakai Statkal ya. Baik, saya akan mencoba dengan aplikasi yang tidak asing lagi. Ini saya tengok yang buat adalah dari USU ya, dari USU ya. Nah, kita buka, nanti bukanya ke ini. Bukanya di browser ya. Dengan hasil SPSS dan juga dengan apa itu namanya, perhitungan manual tadi. Nah, yang pertama kita input data nomornya. Nah, datanya kita masukkan. Ini katakanlah kita buat di sini 3, di sini 100 ya. Nah, bebas kemudian datanya tadi kita masukkan. Data yang tadi yang kita kopikan. Nilai tadi kopikan ini, ya. Kita tulis di sini adalah nilai, ya. Nilai, kemudian kita input data tersebut, kemudian kita coba kita pilih statistik, kemudian test abnormality. Test abnormality kita pilih, kita proses. Nah, ini ya, nilai ini kita pindahkan ke sini. Kemudian threshold.
nampak bahwa ya. Nah, ini hasilnya. Dmax tadi adalah Kita ambil yang paling atas. Kemudian p-value tadi karena P-value ya, P-value dari kolom seminar tadi. dan lebih besar daripada Nah, ini 5%, maka data tersebut adalah distribusi normal. jadi ini nampaknya hanya pada nilai di max-nya saja, di max-nya. Ini yang tadi yang p-value tadi ya. Nah, ini adalah data tersebut. Jadi tampilannya seperti ini. Oke. Nah, ini hasil screenshot-nya. Nilai maksimal daripada statistik Kolmogorov Smirnov tadi 0,125, kemudian p-value tadi 0,96395 yang keterangan tadi lebih besar dari 0,05. Berarti data tersebut adalah berdistribusi normal ya. Ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada ya? Tidak, Pak. Nggak ada. Oke, kalau nggak ada di sini saya dulu ya. Ini ya, ini copy link address. Ini tabelnya tadi ya. Ini Roryadi gimana maksudnya ini? Tadi Pak pas tunggu ya Pak. Di waktu Bapak tadi menjelaskan ada berapa tabel tadi itu yang muncul di layar kami hanya masih muncul itu Pak. Apa namanya? Masih muncul tabel merumuskan hipotesis itu Pak. Padahal yang dijelaskan udah tidak itu lagi, yang muncul masih itu Pak gitu. Makanya agak bingung juga tadi Pak. Tapi udah paham kan? Ya, mudah-mudahan Pak. Ya ini ya, ini tabelnya ini ya. Tabelnya ini nanti bisa diambil untuk Kolmogorov Smirnov. Kemudian yang startkal tadi bisa di-download di www.startkal.org. Nanti bisa dicoba-coba sendiri. Oke, baik, saya lanjutkan. Saya lanjutkan untuk contoh yang kedua ya. Saya lanjutkan untuk contoh yang kedua. Nih, misalkan contoh yang kedua adalah kampus mencatat partisipasi peserta senam ya setiap hari Jumat beserta berat badan dengan sampel sebanyak 27 orang dan diambil secara acak. Data yang diperoleh sebagai berikut. Jadi ini ada 27, kemudian ini berat badannya 67, 67 dan seterusnya sampai ke 98, sampai ke 98. Dengan alfa 5% ya, dengan alfa 5%, selidiki apakah data tersebut diambil dari populasi yang berdistribusi normal ya. Perintahnya adalah menyelidiki apakah data tersebut diambil dari populasi yang berdistribusi normal. Yang pertama, seperti tadi biasa, kita rumuskan hipotesisnya. Ya. Kita rumuskan hipotesisnya H0, data berat badan peserta senam berdistribusi normal. Kemudian 1, data berat badan peserta senam tidak berdistribusi normal. Kemudian N-nya ini ada 27, ya kan? Jumlahnya tadi ada 27. Kemudian alfanya tadi 5%, ya kan? Alfanya 5%. Menghitung standar deviasi, sama tadi rumusnya, ya. Dengan keterangan
nilai S itu standar deviasi, XI itu adalah nilai X ke I, ya, nilai X ke I. Kemudian N-nya ini adalah banyaknya sampel, ya, banyaknya sampel. Kemudian, nah, menghitung Fx, ya, menghitung Fx yaitu peluang distribusi frekuensi kumulatif observasi. Ya. Kemudian setelah itu baru menentukan nilai Fz, peluang distribusi frekuensi kumulatif teoritis. Ya, seperti ini. Nilai Z-nya ini, ya ini kalau kita dengan tabel, ya, kita dengan tabel. Kalau ini mau habis nih ya. Mau habis nanti kalau nanti kita masuk lagi ya. Kita masuk lagi nanti ya. Kalau kita terapkan dengan apa? Ini ya. Kita terapkan ini dengan perhitungan Excel ya, dengan perhitungan Excel. Nah, misalkan ini ya. Berat badan tadi. Nah, berat badan ini kita coba ya ini ya. Nah, ini cara ngitungnya udah tahu ya. Misalkan kita hitung kembali ya, misalkan ya. Kita menghitung kembali katakanlah nih. Nah, kita taruh ke sini ya. Kita taruh ke sini. Kemudian tadi apa ini? Ini X kuadrat tadi ya, kita taruh ya. X kuadrat. Kita taruh di sini X kuadrat. Ini ya. Ya, terus di sini ini kita tulis ini apa ini? Sama dengan kemudian C berapa? Ini pangkat 2. Pangkat 2 itu ini ya. Ini ya. 4 sama ya. Lalu kita tarik aja. Nah, kita tarik seperti ini. Wih, ada X-nya ini ya. Oke, kembali lagi lah ini sama dengan taruh ini kita pangkatkan 2 ya, pangkatkan 2. Ini 449. Ya. Sama lagi, ini sama dengan pangkatkan ini, pangkatkan 2. Kemudian kita hitung apa ini? Kita hitung rata-ratanya. Atau kita hitung jumlahnya dulu ya. Kita hitung jumlahnya dulu. Nah, ini apa ini? Sama dengan sum ya. Sum. Kemudian di sini. Ini ya. Ini kalau pakai Excel, kalau kita pakai sama ini, kemudian sampai ke mana? Sini ya. Nah, saya yang salah nih. Titik koma ya. Ya kan? Maaf Pak, saya nggak nampak apa-apa Pak. Nggak nampak? Iya Pak, dari tadi cuma nampak Bapak aja. Belum share screen. Oh, belum share screen. Astagfirullah. Apa juga, Pak? Oh iya iya iya. Udah nampak Jadi, ya? Udah nampak ya? Udah? Baru nampak, Pak. Belum? Udah, Pak. Udah. baru nampak Pak, itu dia. Nah, ya, maaf.
Ini ya, ini sum kalau kita ini ya. Tadi ini ya, sum ini kan 2195. Ini sama ya. Sigma FXI. Saya copy aja sini kan. Saya copy sini, ya kan? Nah, kemudian apa? Setelah itu baru kita menghitung tadi apa? Standar rata-ratanya dulu ya. Rata-rata sama standar deviasi. Rata-rata standar deviasi. Ini ya. Rata-rata berarti saya pakainya ini ya. Dibagi berapa ini? C2 dibagi C2 dibagi C28. Ya. Ini ya. C2. Ini ya rata-ratanya ya. Jadi average yang ini dibagi berapa nih? Dibagi 27 ya tadi ya. Dibagi 27. 81. Ya kan sama kan? 81296 ya. Kemudian standar deviasinya ini ketemu ya kan? Standar pakai STDEV. Nah, ini pakai ini ya, STDEV. Oke, ini. Kemudian STDEV aja ya. Kemudian pakai yang ini sampai ke mana sini ya? Ini ya, ini sampai ke sini. Oh. Kok beda ya? Oh sama. 10,283. Ini ya. Kemudian ini tadi dijumlahkan ketemunya ini. Kemudian kita mencari ini ya. Mencari tabel ini ya. Mencari tabel ini. Sama nanti ya. Ini sudah saya rekap ke misalkan 67 itu jumlahnya ada 2, 68 jumlahnya ada 1. Kemudian nilai fx ini misalkan ya kita anu lagi ya. Balik lagi ke sini coba. Ini sendiri bisa? Halo? Halo? Halo, Pak. Bisa sendiri? Ya, Pak. Sendiri bisa? Bisa? Nggak bisa? Coba ya. Belum, Iya, Pak. Pak. Dibahas ya, ya. Ini misalkan ini fx ya, fx-nya f kecil ya. Ini ya kan? Ini ya. Nah, ini tadi. Ini tadi dapatnya adalah sama dengan yang ini dibagi dengan totalnya ya. Nah, kemudian yang ini sama dengan yang ini dibagi dengan
totalnya ini. Teskan dulu. Nah, sama ya. Kemudian ini dapatnya, nah, kita tarik. Kenapa nggak bisa nih? Ini 27. Oh, saya tadi anu ya, ke 20 ya. 20 langsung ya. Kalau ke 27 mungkin bisa ditarik ya. Ya kan? Kalau ini 27 saya ganti. Mungkin bisa ditarik ya. Nah, ini akan bisa kan? Ini nilai efeknya. Jadi kita ambil dari ini dibagi dengan yang ini. Kemudian efeknya, peluangnya tadi ini adalah ini kumulatifnya ya. Ini kumulatifnya ya. Tinggal di ya samakan aja ya kan. Ini samakan dengan ini ya kan. Kemudian ini sini sama dengan yang ini tambahkan dengan yang ini, enter kan. Ya kan? Sudah bisa ditarik belum ya? Kita coba ya. Satu lagi coba, satu lagi sama dengan yang ini tambahkan dengan yang ini, enter kan. Coba kalau kita tarik, pas ya. 9. Nah, pas ya, pas. Kemudian nilai Z ini ya. Tadi apa? Nilai Z ini adalah nilai X-nya ini, G18 ini dikurangi dengan rata-rata. Rata-ratanya tadi adalah di ini ya, C30 dibagi dengan standar deviasinya. Nah, kalau kita kerjakan bersama-sama ya, kerjakan bersama-sama nanti, atau ini saya kopikan terus ya, kopikan ke sini lah katakanlah, tes. Ini nggak terputus ya? Halo? Halo? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Tidak ya? Tadi ada pemberitahuan terputus tadi masalahnya. Alhamdulillah. Oke. Nilai Z ini tadi diperoleh dari apa ini? Sama dengan kemudian XI ya ini ya. XI ini dikurangi pakai kurung nggak nih? Nggak ya? Nggak pakai kurung ya? Ya kan? Ya, oh pakai kurung ya. Oke, pakai kurung. Kalau pakai kurung berarti kalau kita kerjakan sama-sama sama dengan kurung buka yang ini, ya kan? Dikurangi dengan yang nilai rata-ratanya tadi kan ini, ya kan? Kemudian ini kita blok aja, tekan F4. Kemudian tutup kurung ya kan? Tutup kurung, kemudian dibagi dengan standar deviasinya tadi. Mana standar deviasinya tadi mana? Ini ya standar deviasinya ini. Nah, baru kita enter. Negatif 1,390. Nah, sama ya. Kita coba lagi. Sama dengan, ya kan? Kemudian buka kurung. Kita pilih yang ini. Kemudian kita kurangi dengan rata-rata. Rata-rata yang ini. Kita blokkan. Biar bisa ditarik ya. Tekan F4. Kemudian tutup kurung. Dibagi dengan yang ini, dibagi dengan standar deviasi ini, tekan enter. Sama ya. Baru kita tarik. Duh, nggak bisa ya. Apanya ini yang salah nih? Apanya yang salah coba. Ini
Oh, tadi belum saya blok ya, yang tadi ya. Oh, betul. Yang ini belum saya blok ini, makanya nggak bisa ditarik. Ini kan. Nah, ini belum diblok ini, makanya belum bisa ditarik. Ya kan? Ini sekarang coba kita tarik, kita tes tarik. Ya, kan bisa. Kita cocokkan 1,4, 1,624. Nah, pas ya. Kemudian nilai FZ ini kita ambil dengan apa tadi? Nah, ini ya. Ini agak rumit dikit nih. G18 itu sini ya. 18, kemudian C30 rata-rata, ya kan? Kemudian 31 standar deviasi, 1 nom dis. Ya, oke, coba kita coba sama-sama. Nanti kalau saya salah dikoreksi ya. Kalau ini sama dengan nom dis ya. Oke, yang ini. Apa ini? Ini sudah ada tandanya ternyata X. Tapi di X. Kemudian koma, ya kan? Kemudian standar rata-rata, ya kan? Rata-rata ini kita blok aja biar bisa ditarik, tekan F4. Kemudian standar deviasi, koma standar deviasi. Standar deviasi, ya ini kita blok aja, ya kan? Kita blok, tekan F4. Kemudian koma kumulatifnya tadi berapa? 1 ya? 1. 0,82236. 82236. Kita tarik udah bisa belum ya? 0,098. Bisa ya berarti ya, udah bisa ditarik. Kalau dengan apa? Dengan FZ ini, dengan kita mencari apa? Mencari dengan tabel ya, dengan tabel. Coba kalau dengan tabel berarti ini ya, katakanlah ya. Tabel. Iya, katakanlah di sini. Tadi kan ini kan hasilnya nih. Kita cocokkan coba. Ini negatif 1,390. Negatif 1,39. Ini berarti ke sini ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ini hasilnya ya. 0,823. Sama ya berarti ya. 0,8222 sekian. 0,823 di tabel ya. Kemudian di sini ada negatif 1,29. Negatif 1,29, negatif 1,29 juga ya. Nah, berarti bawahnya. Ya kan? Bawahnya. Oke. Nampak ya. Nah, ini berarti 0,989. 0,0989. Kalau kita ambil di 3 angka di belakang koma, sama ya? Ya kan? Sama. Kemarin saya coba, saya cari sini 1111, ternyata capek juga. Makanya saya cari di Excel, rumusnya ini, 6 dis ini. Tinggal tarik. Jadi kita pakai ini bisa, pakai yang apa? Yang tabel tadi pun juga bisa. Ya kan? Kemudian yang D ini tinggal dikurangi kan? Tinggal dikurangi Fx, dikurangi Fz. Fx. Nah, ini rumusnya adalah absolut ya, absolut. Nah, sama dengan absolut. Nah, ini absolut, kemudian Fx-nya di sini dikurangi dengan Fz-nya di sini, tutup kurung, enter. Ini kan. Yang paling besar 0,0. Nah, yang paling besar adalah yang ini kan.
0,14423, ya kan? Sama kalau kita seperti tadi. Ini ketemunya untuk menghitung manual. Untuk menghitung atau menentukan di tabel, gimana caranya? N-nya adalah 27, ya kan? N-nya 27, alfanya 5%. Tinggal kita ambil. Ini adalah 0,0254. Ya. Jadi Dmax-nya ini di tabelnya ini. Oke? Kecepatan nggak nih? Nggak kan? Halo? Enggak, Pak. Nggak, baik. Selanjutnya, ini ya, membuat kriteria pengujian hipotesis. Nah, tadi dihitungnya sudah, di tabelnya sudah, dihitung kurang dari di tabel, karena ditolak. Maka data berdistribusi normal, ya, data berdistribusi normal. Kemudian yang keenam, apa ini? Membuat kesimpulan data berat badan peserta senam ditarik dari populasi yang berdistribusi normal. Ya. Mungkin seperti itu. Kemudian kalau kita menggunakan SPSS sama, ya. Kalau kita gunakan SPSS sama nanti, ya. Katakanlah ini, nampak ya? Halo, nampak ya? Nampak, Pak. Nampak? Enggak, Pak. Enggak nampak? Enggak nampak. Iya. Belum, Pak. Masih Excel yang nampak. Di stop share dulu, Pak. Baru nanti share ulang lagi. Oh, nggak bisa langsung otomatis ya? Nggak bisa. Kalau pakai SPSS nih kadang-kadang. Penting ya. Oh, berarti saya tadi praktekkan dengan SPSS, nggak anu ya? Nggak nampak ya? Enggak ada, Pak. Oh, Iya, Pak. berarti harus buka tutup seperti itu ya? Ya. Ini pun loading nih. Nah, makanya saya buat video kan kemarin kan. Ini nggak saya buat video untuk yang SPSS. Bentar. Masih loading ya? SPSS. Mana? SPSS. Sebentar ya. Jadi error mana nih? Nah, ini ya, bentar. Kita SPSS, ini ya. Bismillah. Bentar, coba. Masih belum nampak ya? Udah ya? Oh, udah. Oh, oke. Sudah nampak? Sudah, Pak. Sudah ya. Ini. Oke. Ini yang tadi ya? Oh, saya ulangi yang tadi ya? Ya. Ini kan yang tadi Iya, nih. Pak. Ya kan, yang tadi. Ini kalau Yang terakhir aja, Pak. yang sekarang aja. Oke, yang sekarang Iya, Pak. misalkan ini datanya kan ini ya. Nah, tinggal kita kopikan aja nih. Ini datanya. Ini saya buka Excel nggak nampak ya? Enggak, Pak. Nggak nampak ya? Ini datanya. Apa nih? Datanya ada 27 kan? Kita tadi apa tadi? Ini berat badan ya. Berat badan. Ini berat badan.
ya kan? Oh, contoh spasial. Caranya adalah tinggal di analyze, kemudian di non-parametric test, kemudian legasi dialog, baru kita ke one sample KS. Ya kan? Ini kita keluarkan dulu. Ya. Nah, ini kan dari sini kan, ini kita masukkan. Nah, kita beri tanda checklist pada normal. Baru kita oke-kan. Ya, baru kita oke-kan. Ini rata-ratanya adalah 0, apa itu? 81,2963. Ya kan? Standar deviasinya seperti tadi. Kemudian nilai absolutnya adalah 0,144. Ya kan? Sudah kan? Ya? Sudah tahu? Halo? Iya, Pak. Perlu diulang? Nggak usah? Perlu, Pak. Perlu? Iya, Pak. Oke, kita ulang sekali lagi coba. Datanya kan ini udah kita masukkan ke, bisa langsung ke data view, bisa ke variable view dulu kan. Nah, terus ini berat badan, ya kan? Oke? Oke, Pak. Oke, terus kemudian ini data view, kita kopikan yang data yang tadi, ada 27, sudah kan? Iya, Pak. Sudah, kemudian kita pilih analyze, kemudian non-parametric test, kemudian, nah ini, legasi dialog nih. Baru ke one sample KS. Non-parametric test, legasi dialog, one sample KS. Analyze, one parametric test, legasi dialog, kemudian one sample KS. Ini tadi dari sini kita masukkan, kemudian kita tanda checklist pada normal ini. Ini min-nya adalah 81,2963. Kemudian standar deviasinya adalah 10,28372. Nilai absolutnya adalah 0,144. Oke ya. Kalau ke ini stop set. Oke, kalau ke ini, nah ini kan hasilnya ini sama dengan yang tadi untuk menggunakan SPSS. Min-nya 81,29 sama. Kan? Sama ya. Ini yang membuktikan kesamaan ini yang agak lama ya kan. Oke? Dapat dipahami? Halo? Halo? Iya, Pak. Dapat dipahami? Iya, Pak. Dapat ya? Kemudian kalau kita menggunakan apa ini statcal ya, kalau kita menggunakan statcal ya sama seperti tadi, ya kan? Kita coba buktikan kembali dengan aplikasi statcal ya, dan aplikasi statcal. Kemudian yang pertama kita input merek data tadi. Ya. Kita input dulu data nomornya. Di sini kita pilih boleh buka ya. 5 di sini bagus. Kemudian 500, kemudian kita ambil datanya. Dia nampak, Pak. Ambil datanya di sini. Ya, ambil datanya di berat badan ini tadi. Berat badan ini kita ambil. Ya, 27. Ambil datanya, kita pindahkan ke sini. Nah, ini adalah berat badan.
sama, kita tulis statistik. Kita ambil statistik, kemudian Test of normality ya. Test of normality. Kemudian berat badan kita pindahkan ke kanan. Result. Ya, jadi nampak bahwa Dmax-nya adalah 0,1442 dan data termasuk kalau di start kali ini hanya sama ya 0,144 ya 0,144. Nah, jadi hanya menampilkan nilai Dmax-nya saja. Kalau di SPSS tadi muncul bahwa ini rata-ratanya, ya kan? Muncul rata-ratanya, kemudian ada standar deviasinya, ada absolutnya atau Dmax-nya. Tapi kalau di sini hanya Dmax-nya dan ini asumsi of normal is received at the level of significant 5%. Ini diambil langsung daripada nilai P value-nya tadi, ya. Seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada ya? Halo, ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Tapi videonya tadi nggak nampak. Videonya nggak nampak. Yang lain nampak? Enggak juga, Pak. Belum share, Belum Pak. share screen kayaknya, Pak. Belum share screen. Ya Allah. Iya. Bentar. Berarti dari tadi lihat mukanya saya saja berarti kan? Ini. Oh, ini ya. Oke, saya putar kembali. Pak, Memang teman-teman yang lain pada minta admit, Pak. Apa? Teman-teman yang lain pada minta admit. Mau masuk mereka, Pak. Nah ya. Kenapa pada keluar masuk? Jaringan mungkin, Pak. Tes. Ini ke tadi mana nih? Ini ya. Oh ini ya, yang ini. Ini ke sini ya. Nampak? Halo, nampak? Nampak, Pak. Nampak. Baik. Kita coba buktikan kembali dengan aplikasi Startkal ya, dengan aplikasi Startkal. Kemudian yang pertama kita input merek data tadi. Ya. Kita input, kemudian di sini kita pilih tulis bebas ya, 5 di sini bagus. Ya. Kemudian 5.100, kemudian kita ambil datanya di sini ya, ambil datanya di berat badan ini tadi. Berat badan ini kita ambil ya, kita ambil datanya, kita pindahkan ke sini. Nah, kemudian ini adalah berat badan. Oke, dan sama kita tulis statistik, kemudian test of normality, ya, test of normality, kemudian berat badan kita pindahkan ke kanan, result. Yes. Ya, jadi nampak bahwa Dmax-nya adalah 0,1442 dan data termasuk
Jadi hanya nampak pada Dmax-nya saja. Sama ya, 0,144 ya, 0,144. Ya, seperti itu. Nah, kalau hasilnya ini ya. Jadi kalau di apa? Ini Dmax-nya 0,14424, kalau di SPSS tadi nampak ada nilai rata-ratanya, kemudian ada standar deviasinya dan seterusnya. Ya. Kalau ini hanya ke nilai Dmax-nya saja. Oke. Ada yang perlu diulang? Yang dari tadi ada yang belum muncul? Ada yang perlu diulang? Yang mananya? Atau sudah jelas semua? Sudah? Halo? Sudah? Halo? Sudah, Pak. Sudah? Sudah. Baik, kalau sudah silakan. Ini kita selesaikan dijadwalkan jam 10:30. Kalau bisa kan sebelum 10:30 kan. Ini coba kuis pertama. Nah, silakan dibuka di www.menti.com. Kodenya ini ya. Silakan dibuka. 4263392. Silakan dibuka. Sudah? Sudah, saya buka dulu biar munculkan. Ini stop share. Ini ya kodenya ya. Nah, saya buka dulu. Saya buka dulu di belum muncul ya? Belum, Pak. Sebentar. Loading. Oh. Loading ya. Nah, sudah muncul mungkin ya. Belum ya? Belum, Pak. Belum. Oke, bentar. Eh, coba kodenya dirubah. Kodenya coba. Kodenya dirubah ke ini ya. Kodenya 7511458. 7511458.
Sudah? Sudah, Pak. Sudah? Sudah, Pak. Ya, baik. Lanjut. Kalau sudah, Sudah, Pak. silakan dihitung. Silakan dihitung nilai dihitung atau Dmax-nya. Bisa menggunakan SPSS, bisa dengan StatCal, bisa dengan Excel. Ya. Silakan dicoba. Saya pun nyoba juga ya. Empat, dua, dua, enam, 28, 40, 35, 35, 52, 51, 51, 62, 63, 43. Ya. Oke. SPSS. Data, kemudian
Masih belum ada yang menyetorkan hasilnya. Masih belum ada yang menyetorkan hasilnya. Masih belum ada yang menyetorkan hasilnya. Masih ada kendala? Masih belum ada yang menyetorkan? Apakah ada kendala? Kalau ada kendala, bisa disampaikan. Pak, Ya. izin bertanya. Ya. Itu menggunakan skala Menggunakan? di measure-nya itu, Pak. Dia menggunakan skala ordinal atau nominal, Pak. Oh, itu nggak usah aja. Oh, so. Saja, langsung ke ini aja, langsung ke apa? Ke variabel view sudah dimasukkan katakanlah gaji, langsung masukkan ke data view-nya aja. Baik, Pak. Masih ada yang Pak. belum? Masih belum ada. Pak. Oke, baik ya. Itu Pak peroleh Gimana Handoyo? Gimana? ini Pak, saya udah dapat data outputnya. Oke, Tapi masukkan bingung. terus ke ini, ke apa? Mentinya. Masukkan Dia, Pak, di max-nya saja yang Data, di gimana? data hitungnya yang mana, Pak? Yang di max, yang absolutnya. Oh, Yang oke, absolutnya. Pak, izin bertanya, Pak. Ya. Ketika dimasukkan ke SPSS, Pak, datanya itu harus berurutan ya, Pak? Oh, harus Dari yang berurutan. paling terkecil. Betul, betul. Harus berurutan. Ya, Pak. Harus Terima berurutan. kasih, Pak. Oh, pasti urutan. Harus berurutan.
Kalau saya coba datanya tidak berurutan, ternyata hasilnya sama saja ya. Berarti data yang berurutan itu berlaku untuk yang Excel itu, ya, berlaku untuk Excel. Nah, tapi lebih baik diurutkan aja, Kalau di Excel harus diurutkan memang dari yang kecil sampai ke besar. Sudah ada satu yang memasukkan nilai dihitungnya, yang lain pada belum. Yang lain belum. Kalau yang sudah bisa dilanjut menentukan nilai di tabelnya dengan tabel yang saya tadi berikan lewat link tadi ya. Baru satu yang sudah. Roriadi belum ya? Roriadi belum ya? Oke, 2 sudah. Yang sudah bisa lanjut ke, ya, ada yang sudah di tabelnya. Pak, izin bertanya. Ya. Dalam SPSS-nya itu, Pak, yang dihitungnya yang bagian mana ya, Pak? Dihitung yang absolut. Absolut. Oh, absolut. Absolut. Berarti itu 0, gitu kan, Pak? Iya, 0, ya. Oke, 3 sudah. Yang di tabel baru 1, yang dihitung sudah ada 3. Yang dihitung sudah ada 3. Ayo yang lain. Yang lain. Masih 3. Oke, 4. Baik, 4. Sudah ada 4. Yang di tabel, yang 4 tadi sudah, silakan dilanjut ke di tabelnya. Tabelnya yang saya berikan di kolom chat itu ya.
tabel Kolmogorov-Smirnov. Baru ada 4. Yang di tabel baru 1. Yang 4 silahkan dilanjut. Yang belum, jangan lama-lama, ini tinggal masukkan aja. Kecuali kalau ngitungnya manual, memang agak lama. Kalau pakai SPSS cepat ya. Septilum Mongga udah? Ya, sudah ada 7, baik, alhamdulillah. Yang di tabel masih 1, silahkan lanjut ke di tabel. Lihat tabel yang di tabel Kolmogorov-Smirnov. Pak, izin Pak. Ya. Boleh dikirim ulang Pak di tabelnya Pak? Di kolom chat ada tuh. Iya Pak, soalnya saya baru masuk dari HP Pak, tadi dari laptop. Nih. Sudah ya. Oke, masih 7 ya, masih 7. Kemudian oke, sudah yang di tabel sudah ada 2 orang. Oke, sudah ada 8. Iya, sudah ada 3, baik. Oke, sudah ada 3 orang yang di tabel. Yang dihitung masih 8 orang. Roryadi sudah? Masih ada 8 orang, yang di tabel 4 orang, ya. 8 orang, padahal kita ada 14 orang ya, 14 orang. Masih ada 6 orang yang belum. Masih ada 6 orang yang belum. Nah, 8 orang. Oke, 9 orang. 9 orang sudah. Yang di tabel sudah ada 5 orang. Baik, saya tunggu 3 menit lagi coba. Oke, 5 orang di tabel. Masih 9 yang maksimalnya. Di maksnya masih ada 14 orang. Masih ada 5 orang yang belum. Oke, yang di tabel sudah ada 5 orang. Oke, sudah ada 10. 10 orang, baik. 10 orang. Yang di tabel sudah ada 5 orang.
Ya, ada 5 orang. Oke, 6 orang, 7 orang. Oke, baik. Baik, saya lanjutkan. Yang terakhir, nanti ditulis namanya ya, ditulis namanya untuk yang terakhir. Ya, saya lanjutkan. Ada waktu 2 menit. Ya, seperti biasa, apakah berdistribusi normal atau tidak? Oke, 1 orang yang sudah menjawab, 2 orang. Ya, 2 orang yang sudah menjawab, 3 orang, baik. 3 orang. Masih 3 orang. Ya, masih 3 orang. 4 orang. Masih 4 orang. 5 orang. 5 orang masih. 5 orang. 6 orang. 7 orang, baik. Tujuh orang. 7 orang yang menjawab. Delapan orang. 9 orang. 'Oke. Nah, Anda 9 orang yang sudah menjawab ya. 9 orang yang sudah menjawab. Ya. Oke, semuanya menjawab yang sama. Ya, semuanya menjawab yang sama. Oh, nggak bisa ditulis pakai nama ya? Tulis. Tom itu siapa? Tom itu siapa? Handoyo? Bukan. Yang tadi nulis Tom siapa? Tadi mau ngetik namanya kan Pak, langsung hilang kotaknya Pak. Oh, nggak bisa muncul namanya ya? Nggak sempat ngetiknya Pak. Oh, nggak sempat ngetiknya. ngetik, Pak. Mungkin Iya, tak. Langsung hilang ya. Ya kan? Tadi kan datanya ini kan? Iya, Pak. Ini. Kemudian ini kalau pakai SPSS tinggal apa itu? Cepat sekali nih. Nah, kalau pakai SPSS cepat sekali nih. Ya. Nah, ini jawaban kalian nih. Ada 11 yang jawab. Nah, 0,165, 0,165, ya kan? Ini 0,321 silap nih, mungkin ya. Ya kan? Silap nih mungkin. Kalau hitungan saya tadi saya pun tidak ngitung. Hitungan saya tadi ya 0,165 ya. Yang betul ya? Ya kan? 0,165. Kemudian nilai D tabelnya ada yang beda-beda nih. Ada yang beda-beda. Nah, kita sesuaikan N-nya berapa kan? Ya kan? Iya, Pak. N berapa? Kita sesuaikan. Iya, Pak. Kemudian nah, ini yang jawab semua ya. Distribusi normal semua. Ya. Ini ya.
Ini nggak bisa diketik nama ya ini ya? Nggak bisa, Pak. Bisa ya? Ini. Ya. Bantu ya ini mungkin ya. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Atau apa itu ada yang bisa membantu saya untuk mempresentasikan waktunya 10 menit aja? Bisa? Bisa menampilkan tadi? 5 menit lah cukup. 5 menit cukup. Ayo, siapa? Yang sudah ready, tinggal ditampilkan. Siapa? Septilu Mongga? Pakai SPSS, Pak. Boleh. Bisa ditampilkan? Di screen aja bisa tuh. Di share screen aja udah bisa tuh. Bisa, Pak. Ya, silakan. Megawati Magun ini ya. Di suaranya? Iya, Pak. Ya, Megawati Magun, Mas. Ya, oke, silakan. Silakan sambil diterangkan. Halo, malah keluar lagi. Pak, sebentar, Pak. Ya. Udah, Pak. Oke, sudah. Ya, silakan Jadi pertama-tama kita seperti biasa mengatur variabel view-nya dulu. Ya. Ya kan, Pak? Ya. Bentar, Pak. Itu variabel view-nya diisilah name-nya itu dengan upah mingguan, Pak. Ya. Tidak usah dibuat pengaturan lain, langsung aja. Kalau desimalnya kita buat aja 0 gitu kan, Pak. Langsung ke data view. Seperti yang tadi, saya sudah mengurutkan datanya. Upah mingguannya ada 15 apa gitu. 15 data. Ya. 22 sampai 62 dari yang terkecil sampai yang besar. Lalu setelah kita masukkan datanya, kliklah analyze. Tadi ya. Analyze, Pak. Sudah. Sebentar, Pak. Non-parametric test. Ya. Lalu legacy dialog. Kemudian one sample KS ini. Kita masukkan upah mingguan tadi ke dalam tes variable list. Lalu kita klik normal, kemudian oke. Maka akan muncul hasilnya dihitungnya yang absolut, yaitu 0,165. Begitu, teman-teman semuanya. Belum muncul ya? Belum ya, Pak? Belum nampak ya?
Oh, Share screen belum, Mek. Oh, beda lagi ya. Iya, iya. sudah kelihatan teman-teman? Ya, ya, ya. Oke. Ya, yang absolutnya yang diambil. Ya, jadi itu nilai min-nya 36,40, nilai standar deviasinya adalah 11,636 ya. Dan di maksimalnya atau nilai absolutnya adalah 0,165. Oke. Terima kasih. Sama-sama, Pak. Coba Megawati yang mana mukanya ya? Megawati coba dihidupkan kameranya. Halo, Mega? Dia, Pak, dari itu, Pak. Sudah saya hidupkan kameranya. Saya ada 2, Pak, masuk ke Zoom-nya. Kalau dari laptop dia tidak bisa bersuara, Pak. Tidak kedengaran suara saya. Oh, ini ya, udah. Oke. Oke, terima kasih. Ya. Baik, terima kasih. Kemudian mungkin semuanya udah bisa ya? Udah bisa. Kemudian ya. Ya. Ini tadi sudah, kemudian ada kuis kedua nih. Untuk tugas saja atau gimana ya? Untuk tugas saja lah ya. Halo? Iya, Pak. Untuk tugas saja saya anggap sudah paham ya. Sudah paham, ini sudah jam 10 lebih. Ada pertanyaan mungkin? Ada yang bisa saya ulang? Pakai statkal pun bisa ya. Kalau pakai statkal dia harus install R-nya dulu. Ya. Ada petunjuknya nih. Install R-nya. Ya. Ada pertanyaan? Sudah? Cukup? Cukup ya? Halo Pak Sudianto. Halo Pak Sudianto. Halo Pak Sudianto. Ibu Molik. Ibu Molik. Oke.
Ini saya nunggu. Oh, belum ditutup? Belum saya tutup, oke. Ya. Ya, ini adik-adik, mungkin ini yang terakhir. Pak Rohmat ini bergabung dengan kita, berdiskusi. Tapi kalau misalnya Pak Rohmat juga mau lanjut, ya nggak apa-apa. Mungkin nggak berat agak meninggalkan si Mega atau siapa kan, si Handoyo gitu. Ya, karena setahun ini tinggal berapa hari lagi ya? Tinggal berapa kali lagi ya? Ini ke 13 ya Pak ini ya? Minggu ke-13 ya? Iya. 14. Benar. Ke-14 ini 14, ini 14. Iya, tinggal 2 kali lagi ya. Kita ujian kapan, Handoyo? Bulan 1, Pak. 7 kan? Awal tahun ya? Iya. Awal tahun itu ya? Ya. Yalah. Siap-siap lah, jangan terlalu banyak makan kue tahun barunya nanti di kampung kalian. Nanti kebanyakan kolesterol kan. Ya, silakanlah kalian mengucapkan terima kasih sama Pak Rohmat ini. Karena sudah mau bersedia berdiskusi dengan kalian. Ada yang mau kalian sampaikan? Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih. Saya juga terima kasih sudah bertukar pikiran juga. Bertukar pikiran. Ya. Oke, untuk hari ini kita cukupkan dulu kuliahnya. Minggu depan akan kita lanjut topik berikutnya ya. Baik, Pak. Oke, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Saya keluar dulu Pak Rohmat ya. Ya, siap Pak. Pagi, Pak. Saya juga keluar ya Pak Rohmat. Oh ya Bu, terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Sama, udah nanti kirim ke email rekamannya ya, Dek. Oh baik-baik Bu. Linknya ya Bu ya. Baik Bu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Siang, Pak. Masih banyak, Pak. Ya. Terima kasih banyak, Pak. Sama-sama. Terima kasih banyak, Pak.